Shalom bagi kita semua, orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, pada hari ini kita belajar bersama untuk semakin mengenal siapa Allah kita, supaya kita bisa hidup benar dan sungguh semakin menyukakan hati Allah. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama. Ya Allah Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengarkannya, berkati dan pakai hamba menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-18, ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan baca untuk kita semua. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, perhatikan saudaraku, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, kontinuitas dalam berdoa. Kontinuitas dalam berdoa. Nah, perhatikan ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, inilah yang disebut dengan kontinuitas dalam berdoa. Berarti kontinu itu artinya terus-menerus, berkesinambungan, berkelanjutan, ajek, yaitu tetap dilakukan. Setelah kita mengerti apa pengertian dari kontinu atau kontinuitas, mari kita melihat makna dari kontinuitas dalam berdoa. Yang pertama, kontinuitas atau berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti yang diajarkan dan diperintahkan Yesus kepada setiap kita, itu artinya kita berdoa terus-menerus, berkesinambungan, dan tidak henti-hentinya, tetap berdoa apapun keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Betapa mungkin doa kita belum dijawab, belum datang waktunya manifestasi jawaban doa itu, kita tetap berdoa, kita tetap datang kepada Tuhan Allah. Inilah yang disebut dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus berdoa sampai kita mendapatkan jawaban doa itu dari Allah. Yang kedua, makna dari kontinuitas dalam berdoa. Kontinuitas dalam berdoa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan iman. Artinya saudaraku, kalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, itu harus dilakukan dengan iman. Ini adalah hal yang saling terkait atau menopang satu dengan yang lain. Nah, maksud saya demikian.
Kalau kita punya iman, kita melangkah dengan iman, maka kita tidak akan pernah berhenti berdoa sebelum doa kita dijawab. Itu artinya doa yang tidak jemu-jemu itu bisa kita lakukan di dalam hidup ini karena iman. Kalau kita tidak punya iman, saya percaya kita tidak akan berdoa terus-menerus, kita akan berhenti di tengah jalan. Manakala kita melihat doa itu jawabannya belum datang, kita menjadi putus asa, kita menjadi meragukan firman Tuhan. Bahkan Allah, benarkah Tuhan mendengar doa saya? Kenapa sampai sekarang belum dijawab? Tetapi ketika iman itu bekerja, maka kita akan terus dan tidak henti-hentinya dan terus datang untuk menaikkan doa di hadapan Allah. Inilah yang disebut dengan makna kontinuitas dalam berdoa. Jadi kontinuitas dalam berdoa, doa yang dilakukan dengan tidak jemu-jemu itu didorong, dikerjakan oleh iman yang ada di dalam diri kita. Nah, saudaraku, selanjutnya saya ingin menunjukkan kepada kita tujuan Tuhan Yesus, tujuan firman ini mengajar kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu apa? Nah, yang pertama saya ingin menunjukkan kepada kita seperti firman Tuhan yang terdapat di pasal 18 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tujuan Yesus mengajarkan, memerintahkan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu supaya Allah membenarkan kita. Membenarkan di sini berarti masalah doa-doa kita didengar. Kemudian Tuhan menyatakan kasih dan keadilannya, menjawab doa-doa kita. Doa-doa kita dijawab, pertolongan Tuhan datang ketika Tuhan berkenan atas hidup kita. Ketika Tuhan melihat iman bekerja di dalam diri kita, maka Allah membenarkan dan menyatakan pertolongannya. Nah, tujuan yang kedua, saudaraku, yaitu melatih kita untuk sabar. Artinya, Tuhan ingin saya dan setiap kita memiliki karakter sabar. Kesabaran yang adalah buah roh, Tuhan ingin itu ada di dalam diri kita. Tuhan ingin kita tidak hanya menaikkan doa, datang menyampaikan isi hati kita, kemudian meminta Tuhan menjawab doa-doa kita. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki karakter yang sabar. Kesabaran itu menunjukkan kepada kita bahwa kita percaya kepada firman-Nya, percaya kepada Allah yang menyatakan firman-Nya untuk kita dengar dan untuk kita pegang di dalam hidup ini. Tuhan ingin kita memiliki hal itu di dalam diri kita. Di dalam kesabaran, kita semakin mengerti bukan waktu kita, bukan keinginan, kehendak kita, tetapi waktu Allah itulah yang terbaik. Tuhan Allah tahu kapan harus menjawab dan memberikan jawaban doa itu. Tuhan mengerti isi hati kita karena Dia yang menciptakan kita. Oleh sebab itu Tuhan Allah ingin berkata kepada kita, sabar, percayalah kepadaku. Apa yang kau doakan yang sesuai dengan firman-Ku, aku pasti menjawabnya. Tetapi itu adalah waktu dan caraku untuk menyatakannya. Inilah yang Tuhan inginkan dibentuk dan bekerja di dalam diri setiap kita. Dan yang terakhir, saudaraku, saya ingin membawa kita untuk melihat, coba renungkan dalam-dalam. Nah, yang ketiga ini sangat penting. Tuhan ingin supaya kita benar-benar masuk dan diproses untuk menjadi
orang-orang yang menjadikan doa atau berdoa dengan tidak jemu-jemu, kontinuitas dalam berdoa itu menjadi dan membawa kita menjadi orang-orang yang memiliki gaya hidup berdoa. Doa menjadi bagian hidup kita. Itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak hanya berdoa ketika kita butuh, ketika kita terdesak, ketika kita punya masalah, ketika kita ada di dalam kesulitan penderitaan. Saudaraku, Tuhan ingin kita itu datang kepadanya karena kasih-Nya dinyatakan kepada kita, dan oleh kasih-Nya kita datang. Kita ingin ada di dalam persekutuan yang indah dengan Dia. Ketika firman itu bekerja dan doa itu yang berkesinambungan, yang tidak jemu-jemu kita lakukan, Tuhan Allah menginginkan itu menjadi bagian hidup kita. Kita menjadi orang Kristen yang memiliki gaya hidup berdoa. Gaya hidup berdoa itu didasarkan kepada sebuah hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Allah. Jadi kita ingin dibawa Tuhan untuk berkata di dalam hati kita, kebutuhan utamaku adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan pun ingin berkata kepada kita, Tuhan menginginkan saya dan setiap kita, hidup kita lebih daripada doa-doa itu sendiri. Tuhan gampang untuk menjawab doa kita, tetapi yang Tuhan inginkan adalah hubungan pribadi yang intim, yang akrab. Kepercayaan kita kepada Allah dan firman-Nya. Tuhan menginginkan persekutuan bersama. Tuhan ingin kebersamaan itu adalah hal yang utama lebih daripada doa-doa yang kita sampaikan. Doa-doa yang kita sampaikan pasti Tuhan jawab ketika kita datang dengan iman, ketika kita datang dengan tulus dan meyakini dan mempercayai Allah dan firman-Nya pasti digenapi, sehingga Tuhan menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen yang berkarakter Kristus. Orang Kristen yang memiliki karakter Kristus di dalam hidupnya, dia akan menjadi jawaban di dalam kehidupan ini bagi orang-orang yang membutuhkan Kristus. Kita menjadi alat yang mulia di tangannya. Jadi saudaraku, yang ketiga ini, Tuhan ingin hidup kita kebersamaan dengan Dia, hubungan pribadi yang akrab. Itu yang Tuhan inginkan terjalin dan bekerja di dalam diri kita, lebih daripada doa-doa itu sendiri. Jadi saudara-saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus ingin sampaikan, Tuhan Yesus ajarkan, supaya ini menjadi sesuatu yang sungguh memberkati dan membuat kerohanian kita semakin maju, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi alat yang mulia di tangannya. Allah yang membenarkan kita, Allah yang menolong kita, Allah yang merindukan kebersamaan dengan kita, akan memakai setiap kita menjadi alat yang mulia di tangannya. Diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Sempurnakanlah firman ini, bentuk dan jadikan kami menjadi orang-orang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu, menjadikan doa, kehidupan doa itu menjadi gaya hidup setiap kami, bagian dari hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saudaraku, kita akan jumpa di episode berikutnya. Biarlah lewat semuanya ini kita semakin kuat, semakin cinta Allah, cinta firman-Nya, cinta hadirat-Nya, dan kita senantiasa merindukan kebersamaan dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.